Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala bihamdin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Abang ini dari selaku pengasuh Pondok Pesantren Sumber Kamil Al-Hinda, dan juga yang terhormat dewan-dewan guru dan yang terhormat Kepala Madrasah MTSM Al-Quran Al-Hinda, dan dewan-dewan guru dan juga Mbak Nurul, dan juga ketua dan ada kedua orang tua saya dan teman-teman saya. Oke, dan yang terhormat juga kepada Miss Yuyun selaku pengampu pelajaran matematika. Nah, kali ini saya ingin mempresentasikan pada kalian tentang pelajaran matematika yang menjelaskan tentang statistika. Nah, matematika kali ini itu menjelaskan statistika. Nah, statistika, apa itu statistika? Nah, statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data yang nantinya itu semua data itu akan dikumpulkan dan terus disajikan, dan juga habis itu kita olah dan juga dianalisis. Yang terakhir dianalisis. Oke, dan juga di sini di statistika ada jenis-jenis data. Nah, jenis data itu ada dua. Yang pertama itu ada data tunggal. Nah, data tunggal dan data kelompok. Nah, data tunggal ini itu adalah data yang nilainya itu tunggal. Nah, contohnya seperti 6, 7, 6, 8, 6, 7. Oke, dan selanjutnya ada juga yang kedua itu data kelompok. Nah, data kelompok itu adalah data yang memiliki nilai interval. Ini interval dalam banyaknya data tersebut. Nah, dan juga data tunggal itu bisa kita jadikan kelompok. Data tunggal itu bisa disajikan secara kelompok juga bisa. Nah, langkah-langkah dari menyajikan data tunggal menjadi kelompok itu, yang pertama itu menentukan banyaknya kelas yang disimbolkan dengan K, rumusnya itu. Nah, K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, log N itu banyaknya data. Oke, dan yang selanjutnya itu menentukan C. C itu lebar kelas. Nah, rumus dari C itu sama dengan X max dikurangi X min per banyaknya kelas tersebut, K. Nah, seperti ini contohnya rumusnya. Nah, kalau K itu 1 ditambah 3,3 log N. Log N itu banyak data. Terus C lebar kelas itu sama dengan X max kurangi X min per K. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis frekuensi. Nah, jenis-jenis frekuensi itu yang pertama ada frekuensi relatif. Yang kedua ada frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi relatif itu berbentuk dalam bentuknya itu persenan. Nah, oke, seperti ini, persenan. Nah, sedangkan yang kedua itu frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu ada kurang dari dan lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu sama dengan nilai tepi atas itu pada setiap kelas. Dan jika frekuensi kumulatif lebih dari itu nilainya tepi bawah itu pada setiap kelas. Oke. BTB batas tepi bawah, BTA batas tepi atas. Nah, contohnya itu seperti nilai 51 sampai 60 itu frekuensinya itu 1 misal ya. Terus ada juga frekuensi kelas lebih dari batas tepi bawah itu
ini 50,5 terus 48 seperti ini contohnya. Oke, dan selanjutnya ada cara menghitungnya itu jika tepi atas itu sama dengan 60, itu kita batas tepi atasnya itu sama dengan tepi atas ditambah setengah selisih. Nah, hasilnya itu misal 60 ditambah setengah dikali 1. Nah, itu sama dengan 60 ditambah 0,5 sama dengan 60,5. Nah, sedangkan cara tepi bawah itu misal tepi bawah itu sama dengan 51. Nah, batas tepi bawah ini itu tepi bawah dikurangi setengah selisih. Nah, 51 itu dikurangi setengah dikali 1 sama dengan 51, dikurangi 0,5 itu sama dengan 50,5. Oke. Dan yang cabang keempat itu menjelaskan tentang data berkelompok. Nah, data berkelompok ini itu ada histogram frekuensi, poligon frekuensi, nah, dan juga cabang keempat itu penyajian data kelompok. Nah, penyajian data kelompok ini itu ada 3. Yang pertama itu ada histogram frekuensi, yang kedua ada poligon frekuensi, dan juga yang terakhir OGIF. Nah, OGIF ini itu histogram frekuensi. Nah, itu berupa susunan persegi panjang yang saling berhimpit pada salah satu sisinya, atau juga dilambangkan dengan diagram batang yang batangnya itu nempel. Seperti ini contohnya. Ini contoh dari histogram frekuensi. Oke, dan yang kedua itu ada poligon frekuensi. Nah, poligon frekuensi itu garis yang menghubungkan frekuensi dari setiap titik. Jadi poligon frekuensi itu sedangkan poligon frekuensi itu garis yang menghubungkan frekuensi dari setiap titik. Nah, atau juga bisa dijelaskan itu memiliki sudut yang patah-patah gitu. Oke, yang ketiga ada juga OGIF. Nah, OGIF ini itu ciri-cirinya itu tidak memiliki sudut. Nah, tidak memiliki sudut ini itu atau juga kecenderungan gradien kemiringan. Nah, di OGIF itu ada yang positif dan juga negatif, lebih dari dan kurang dari. Nah, lebih dari dan kurang dari itu bila garis singgung negatif atau juga disebut OGIF negatif, itu juga disebut lebih darinya OGIF. Sedangkan garis singgung positif atau juga OGIF positif itu bisa disebut dengan kurang dari OGIF tersebut. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.